Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dari siyam, dari qiraatul Quran, dari qiyamul lail. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala beri taufik seseorang untuk melakukan ketaatan di dalamnya. Yang dengan ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengharap untuk diterima amalan-amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dan inilah harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Subhanahu wa taala termasuk di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala selipkan di tengah-tengah ayat siyam. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Termasuk di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang masalah Ramadan, berbicara tentang masalah puasa, yaitu ayat yang berbicara tentang masalah doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat ini di tengah-tengah ayatus siyam? Karena Allah Subhanahu wa taala pengen mengabarkan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan ini gantungkan harapan-harapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah harapan-harapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala dekat. Dan dengan dalam keadaan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan kalian melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Jadirun bil ijabah. Lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala harapan-harapan, doa-doa kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang ibadah yang besar. Bukan hanya sekedar ibadah zahiriyah. Bukan hanya sekedar ibadah zahir saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk kita bisa melakukan amalan hati yang begitu besar. Yaitu apa? Roja. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meletakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu enggak mungkin bisa roja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang begitu tinggi kalau seseorang itu tidak punya amalan hati yang disebut dengan husnudzan billah. Yaitu apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Orang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena berbaik sangka bahwasanya harapan-harapan itu pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mengharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbaik sangka karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mengampuni dosa. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amalan hati yang begitu luar biasa besarnya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di bulan Ramadan ini banyak sekali ditinggalkan oleh orang-orang. Banyak sekali orang-orang melakukan ibadah siam. Banyak sekali orang itu melakukan qiraatul Quran. Banyak sekali orang melakukan qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Hanya begitu saja mereka melakukan ibadah zahir tersebut. Harapannya apa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan seterusnya. Ini yang harus betul-betul ada pada diri seseorang dan itu bisa dilakukan kapan? Ketika seseorang itu mempunyai baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu kata Allah Subhanahu wa taala berada di prasangkaan hambaku kepadaku. Kita itu berprasangka apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita berprasangka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menolong kita, atau sebaliknya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama prasangka orang-orang yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalangan orang munafik, kalangan orang-orang musyrik, kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal munafiquna wal munafiqatu wal musyrikina
wal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adzannina billahi dzanna sau, kata Allah. Orang-orang munafik laki-laki, perempuan, orang-orang musyrik laki dan perempuan, mereka keadaannya seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dipertemukan dengan bulan Ramadan, diperjalankan bulan Ramadan kepada kita. Kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari ampunan Allah, berputus asa dari pertolongan Allah, mereka adalah orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan baca, karena beliau mau menceritakan tentang hakikat orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hakikat realnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya semuanya, beliau mengatakan, laqad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi a'ba'id da'wati ila Allah muddata 23 sanah. Beliau mengatakan, sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan dakwah ini dengan beratnya yang begitu luar biasa di dalam dunia dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di umurnya yang 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban dakwah selama 23 tahun. Dan dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dakwah yang mudah, tapi dakwah yang begitu berat. Yang beliau katakan, waqad hadatsa lahu fiha minal bala'i wasyiddati mallahu bihi alimun. Dan sungguh telah terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah dari apa? Ujian-ujian. Dari beratnya ujian dakwah yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang bagaimana ujian dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, termasuk di antara ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, yaitu apa? Adza qaumihi, yaitu celaan dari kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzibihim lahu, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didustakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya dikenal dengan Amin, yaitu orang yang amanah, orang yang jujur, yang tidak pernah terdengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kata-kata yang jujur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahir, dikatakan majnun, dikatakan dengan perkataan-perkataan yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang didustakan dan dicela, tapi apa? Wa ta'dzibi ashabi. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman pun diadab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah dengan orang yang aziz alaikum, yaitu berat. Apa yang menimpa dengan kaumnya, dengan umatnya, itu begitu berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangat untuk memberikan manfaat untuk umatnya. Dan kepada orang-orang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, penyayang. Begitu berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti dakwahnya diadab, bahkan disiksa, bahkan dibunuh. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa mauti ammihi Abi Thalib wa zaujatihi ummul mukminin Khadijah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula dengan ujian yang dakwahnya selama ini didukung oleh pamannya, didukung oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka apa? Meninggal. Hatta sumiya dzalikal amul khuzn, sampai diberi nama tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Wa ma hadatha fi ghazwati Uhud wal Khandaq wa haditsatil ifki wa ghairiha. Begitu pula ujian-ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di peperangan Uhud, terjadi di peperangan Khandaq. Begitu pula hadithul ifk, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh oleh orang-orang munafik berzina. Dan selain dari itu, begitu banyak ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengemban dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau mengatakan, wa rahima hadhil mawaqifus syadidatul mu'limatu. Meskipun keadaan-keadaan yang begitu berat, begitu menyakitkan yang terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa anni sa'adkuru mawqifan wahidan. Kecuali saya akan menyebutkan hanya satu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya menyebutkan satu yang beliau ingin ceritakan kepada kita tentang ujian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ujian tersebut asyaddu mauqifin marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam khilala masirati da'watihi al-mubarakah, yang dimana keadaan tersebut, kondisi tersebut adalah merupakan kondisi yang paling berat yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Wa sanadahu ummana Aisyah tarwi lana hadzal haditsil adil. Maka ibu kita yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha ummahatul mukminin menceritakan kepada kita dan meriwayatkan kepada kita tentang hadis yang besar ini. Ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan berat. Maka haitsu innaha wajjahat hadha su'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan pertanyaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud?" Apakah pernah datang kepadamu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Karena peperangan Uhud itu peperangan yang berat. Bagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syujja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka mukanya, dan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun patah. Para sahabat banyak yang meninggal. Begitu berat peperangan Uhud itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Aku sudah mendapatkan dari kaummu apa yang telah aku dapatkan. Cercaan, hinaan, dituduh sahir, dituduh majnun, kemudian banyak diboikot, ya, diembargo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sampai makan daun yang dimakan oleh onta. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan, laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Saya sudah mendapatkan apa yang kaummu lakukan yang sudah saya dapatkan. Begitu berat ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Kemudian beliau mengatakan, wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumul aqabah. Beliau mengatakan, dan yang paling berat yang aku dapatkan dari mereka yaitu yaumul aqabah. Yang para ulama mengatakan bahwasanya yaumul aqabah ini yaitu Jumratul Aqabah di Mina. Maka ini sebagian yang dikatakan oleh para ulama. Tapi yang sahih yang disebut dengan Yaumul Aqabah yaitu apa? Makanun makhsusun bi Taif, yaitu tempat yang berada di negeri di kota Taif. Tempat yang berada di di kota Taif. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Id aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil ibni abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa bi qarni tha'alib. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku menawarkan diriku kepada ibnu abdi Yalil ibnu abdi Kulal, tapi apa? Falam yujibni, dan beliau tidak menjawab apa yang aku tawarkan, tidak menerima apa yang aku tawarkan, hingga akhirnya aku pergi dan aku dalam keadaan mahmum, dalam keadaan bingung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan hatinya resah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke kota Taif, kemudian ditolak oleh ketua kabilah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kabilah yang ada di situ, kalau kalian tidak menerima dakwah yang aku dakwahkan, ya sudah cukup, tanpa harus dikabarkan kepada orang-orang yang banyak bahwasanya engkau menolak dan mengusirku. Tapi ternyata apa? Mereka mengumpulkan sufaha, orang-orang bodohnya. Mereka mengumpulkan anak-anak kecilnya, dilempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Taif. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana mahmumun ala wajhi. Sedih yang luar biasa. Kalian ini mau tak kasih hidayah, mau tak ajarkan Islam kepada kalian supaya kalian selamat, tapi ternyata apa yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ujian yang begitu berat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana mahmumun ala wajhi. Sedih yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa mikir. Jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekah. Falam astafiq illa bi qarni ta'alim, dan aku tidak sadar kecuali apa? Di Qarni Ta'alim. Qarni Ta'alim itu sebuah tempat yang kalau sekarang disebut dengan Sailul Kabir, yaitu tempat turun dari kota Taif menuju ke kota Mekah. Jadi sudah berjalan, dalam keadaan berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kayak orang nggak sadar, karena begitu sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, la ta'ammalu hadhil jumlatal akhirata. Kita mau sedikit mikir apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astaghfir illa wa ana bi qarni ta'alim.
Kita coba pikirkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pergi dalam keadaan saya mahmum, dalam keadaan saya sedih, dalam keadaan hampir kayak nggak sadar apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus berjalan dan nggak sadar kecuali apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Qarni Thalith. Beliau mengatakan hadhil jumlatu tuhilaka bi adhabil bala alladhi nazala alaihi. Jumlah ini, yaitu kalimat ini, menunjukkan kepada kita semua tentang apa? Besarnya ujian yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ujian di dalam dakwah ini, hanya untuk menyerukan dinullah, menyerukan agama Islam. Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahir, dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam majnun, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dilempari batu hanya untuk berdakwah agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan wa ka'annal hamma tamallakahu. Kesedihan itu menguasai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashwalahu amma haulahu, dan menyibukkan kesedihan tersebut dari apa yang ada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yastafid minhu illa biqarni ta'alin, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sadar kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di qarni ta'alin, wa huwa ma yusamma al-yawm bisailil kabir, yaitu tempat yang sekarang dikasih nama dengan nama Sailul Kabir. Beliau mengatakan, rahimah annahu a'dhamun nasi sabran wa ihtisaban wa arbatahum qalban wa ja'san wa ashadduhum quwwatan wa ba'sa. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar dan adalah orang yang paling ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sabar dengan apa yang beliau terima, ditolak, dilempari batu, dan beliau hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah orang yang paling kuat di dalam mengikat kesabaran dalam hatinya, kuat di dalam mengikat jiwanya, jahsyat. Dan beliau adalah orang yang paling kuat dalam menerima kesulitan dalam ujian dakwah. Kemudian beliau mengatakan, falimada kana yaumul aqabah asyaddu yaumin marra alaihi. Dan kenapa yaumul aqabah ini adalah hari yang paling berat yang melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya laqad istama'at ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam iddatu umur. Kenapa kok paling berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam urusan di kota Taif ini? Karena di dalamnya ada terjadi beberapa perkara. Yang pertama, raddu dakwatihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak dakwahnya. Wa adamul iman bihi, dan mereka enggak beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadzal amru syaqun ala nafsihi zakiyah. Perkara ini perkara yang begitu berat menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disifatkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu aziz alaikum dan harisun alaikum, berat apa yang menimpa umatnya itu berat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harisun alaikum, begitu semangat supaya kita itu menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Rabbnya, ummati, ya Allah, umatku.
Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ummati ummati. Begitu gak kenal capek di dalam berdakwah untuk menyampaikan dinul Islam agar umatnya masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya mendapatkan hidayah. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan dan ada di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala la'allaka bakhirun nafsak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membinasakan dirinya sendiri ketika apa? Allah yang mu'minin, ketika mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saking begitu apa? Beratnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakwahnya tidak diterima. Itu dibangun karena apa? Dibangun karena harisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Itu kesedihan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok hari itu adalah merupakan hari yang terberat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan al-amru tsani yahtaju ila syai'in min at-ta'ammul wa tafakkur. Perkara yang kedua yaitu butuh untuk kita memikirkannya. Apa kata beliau? Laqad ja'alallahu Makkata haraman aminah ta'manu fihi al-wuhush. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Mekah itu sebagai tempat yang aman, tempat yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Bahkan apa? Binatang ternak saja aman. Binatang ternak aman, binatang buruan itu aman di kota Mekah. Binatang buruan, kijang, apa dan lain sebagainya itu aman di kota Mekah. Wa yara rajulu qatila abihi wa la yuhijuhu aw yanalu minhu. Bahkan ada orang yang dia melihat bapaknya dibunuh, bahkan melihat pembunuhnya ketika berada di kota Mekah, dia nggak bisa untuk balas dendam. Karena apa? Mekah itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala jadikan aman. Kenapa? Ta'dziman li hurmati hadzal bait. Karena pengagungan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Lakin kufar Quraisy, akan tetapi kufar Quraisy hawalu bitaha hadzal haramil amin wasyi'abihi ila sahatin li ta'dzibi sahabati wa tanqili bihim limuddati asyri sinin. Akan tetapi orang-orang kufar Quraisy telah merubah tempat yang aman ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah haram, dijadikan tempat untuk mengadab para sahabat, dijadikan tempat untuk mengadab para sahabat selama 20 tahun. Falam yarqabu fihim illa wala dhimmah, di mana mereka tidak memelihara hubungan di antara mereka juga tidak memenuhi janji-janji mereka, yaitu orang-orang kufar Quraisy. Kemudian kata beliau, hinaha alimar rasul sallallahu alaihi wasallam anna makkata laisat ardu da'watin fala budda ayyam hatha an ardin tahtadanu da'watihi wa tu'wi ashabahu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya Mekah ini bukan tempat dakwah yang aman, bukan tempat dakwah yang bisa melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi para sahabatnya. Falamma aradal khuruj li Taif, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen keluar ke kota Taif, la'allahu yajidu fiha bughiyatahu, siapa tahu di sana beliau mendapatkan apa yang dia inginkan, diterima dakwah. Siapa tahu di sana bisa melindungi Rasulullah dan para sahabatnya. Alima ashabuhu bidzalika fa ashra'abat qulubuhum li ardil ya'budunallaha fiha la yusyrikuna bihi syai'a.
wa la yanaluhum fiha adabun wala nasabun. Para sahabat akhirnya apa? Melihat dan hatinya pun sudah kangen untuk tinggal di sebuah tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyekutukan Allah dan tidak diganggu dan tidak disiksa. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nikmat azimah. Nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar tanpa harus disiksa, tanpa harus kita mengalami kesulitan-kesulitan, tanpa harus kita menghadapi ujian-ujian yang begitu berat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi ternyata apa? Lakin hadhil amal ma labitat an tabaddadat kasarabin biqi'atin ala sayhatil kufri min sadati ahli ta'if dan lidakwatihi. Tapi keinginan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini gak tinggal, gak terrealisasi. Kenapa? Karena ternyata pemuka-pemuka orang-orang Taif mereka menjadikan apa? Biqi'atin, kasarabin biqi'atin, seperti hanya fata morgana. Kelihatannya ada air, tapi ketika didatangi ternyata gak ada. Sama itu harapan yang ada di kota Taif. Dikira di kota Taif akan bisa diterima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikira di situ bisa dilindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berdakwah, tapi ternyata ahlu Taif justru malah menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling berat, wa ala rami sufahaiha wa abidiha al-hijarata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta atmau aqibat syarifain. Yang bikin berat justru mana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh orang bodoh-bodohnya, oleh budak-budaknya, sampai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Keluar darah karena dilempari oleh orang-orang Taif. Hingga akhirnya faraja'a ila Makkah yahmilu hamma da'watihi man yansuruha wa hamma ashabuhu man yu'wihim wa yahmihim. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Makkah membawa kegelisahan dakwahnya, siapa yang mau menolong dakwah ini sekarang, dan membawa keresahan para sahabatnya, siapa yang mau melindungi mereka, siapa yang mau menolong mereka. Fi hadzal mauqifis syadid ja'ahu Jibril. Dalam keadaan yang seperti ini yang begitu berat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil farajil ajil wan nasril mubin, dengan membawa pertolongan yang datang langsung dan pertolongan yang jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala falam astafiq illa biqarni ta'alib farafa'tu rasi fa idza ana bisahabatin qad adallatni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku enggak sadar kecuali berada di qarni ta'alib. Kemudian apa? Farafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Fa idza ana bisahabatin qad adallatni, ternyata sudah ada awan yang menaungiku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril. Kemudian aku lihat ternyata di atas sudah ada malaikat Jibril. Fa nadari fa qala, malaikat Jibril berkata, innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa yang mereka telah lakukan kepadamu dari penolakan, dan sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung supaya engkau memerintahkan dengan apa yang engkau inginkan. Qala fanadi malakul jibal, kemudian berteriak malaikat Jibal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qaulaka qaumika laka wa ana malakul jibal. Sesungguhnya Allah telah
mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan aku adalah merupakan malaikat gunung. Wa qad ba'atsani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika, dan sungguh aku telah diutus oleh Rabbmu kepadamu agar engkau memerintahkanku dengan perintahmu. Fama syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsyabaini, kalau engkau mau aku timpakan dua gunung ini kepada ahlu Taif. Ini yang terjadi. Allahu akbar. Fi lahdatin wahidatin yantahi jabarut kuffar Quraisy wa inadihim law adina an-nabiyyu ayyutbiqa alaihim al-akhsyabain. Dalam waktu sekejap orang-orang kafir Quraisy, orang-orang ahlu Taif habis. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mengizinkan malaikat gunung itu untuk menimpakan gunung kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Walillah. Walakinnan nabiyul karim alladhi yuhsinu dzan bi rabbih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang luar biasa. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan apa? Harapan. Makanya seseorang itu nggak mungkin rojak kalau nggak berbaik sangka kepada Allah. Orang itu nggak mungkin punya harapan kepada Allah kalau tidak pernah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya. Ini beliau ingin menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad paling berat saja. Rasulullah bisa husnudzon kepada Allah. Bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan Rasulullah paling berat. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dilempari batu oleh budak-budak, oleh anak kecil, oleh orang-orang bodohnya. Bukan dalam keadaan senang baru kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dalam keadaan yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin di situ seseorang itu putus asa, yang mungkin di situ seseorang itu akan apa? Sudah gak ada harapan lagi mungkin. Tapi di situ apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsinudzan billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya digantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rojaknya digantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yadkhulil ya'su. Gak masuk rasa keputusasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal qunutu ila qalbihi. Jadi enggak pernah putus asa, enggak pernah sudah tutup di dalam hatinya. Walam yaqta al amala fi hidayati qaumihi, dan enggak memutus hidayah, keinginan, harapan agar kaumnya itu mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Enggak diputus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa dha yadribu lana arwa al-amthilati fi husni dhanni billahi fi ashaddi mawqifin marra alaihi fi masirati da'watihi kulliha. Ini dia, kata beliau, contoh yang begitu luar biasa kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Asyaddi mauqifin, di tempat yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Apa yang beliau katakan? Ha huwa yaqul bal arju an yakhrujallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Husnudzan kepada Allah, punya harapan yang tinggi kepada Allah. Apa yang Rasulullah katakan? Bahkan aku mengharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat husnudzan billah. Terus kita itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan untuk kita meraih pahala dari Allah. Harusnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala
oh saya mengharap harapan-harapan kita diampuni oleh Allah, harapan-harapan kita diangkat derajatnya oleh Allah, harapan kita menjadi orang yang bertakwa, harapan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus banyak di dalam bulan Ramadan ini. Bukan hanya sekedar kita itu beribadah zahir, gak ada rojak di dalam hati kita. Pengharapan begitu lemah dalam hati kita. Husnudzon di dalam hati kita begitu lemah. Justru malah kita kadang malah meninggalkan ibadah qalbiyah ini di dalam hati kita. Dipertemukan dengan kesempatan yang besar saja, kita nggak bisa husnudzon, kita nggak bisa roja. Justru malah terkadang kita putus asa. Justru malah terkadang kita nggak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang bisa kita ambil faedah. Meskipun faedah yang kita ambil begitu cepat, yang kalau seandainya kita mau baca secara ta'ammul, secara tafakkur apa yang beliau sampaikan tadi, faedahnya jauh lebih banyak. Tapi ternyata kita baca begitu cepat saja, faedahnya luar biasa tentang husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan hati yang begitu besar yang harusnya ada pada diri kita setiap waktunya, terutama di bulan Ramadan ini. Ini sedikit yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu nafi kepada kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.